Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teori dari Edward Thorndike. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Devi Adelia Amanda Putri dengan NIM 93, Raga Karisma NIM 98, Salsa Putri Kirana NIM 108, dan Ivan Yuwandano dengan NIM 132. Sejak manusia terlahir ke dunia ini, ia belajar dan ada yang mengajarnya. Tiap orang tua mendidik anaknya, mengajar berbagai pengetahuan, keterampilan, norma-norma, dan sebagainya. Rasanya semua lancar, walaupun tak seorang pun memikirkan atau menghiraukan ada tidaknya dasar teorinya belajar. Namun ternyata bermacam-macam teori telah ditemukan dan mencoba menjelaskan ditinjau dari segi tertentu dengan dasar filosofis yang berbeda tentang hakikat manusia. Suatu teori belajar adalah suatu pandangan terpadu yang sistematis tentang cara manusia berinteraksi dengan lingkungan sehingga terjadi suatu perubahan. Sosok Edward Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang Amerika psikolog yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College Columbia University. Karyanya pada perilaku hewan dan belajar proses menyebabkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk modern psikologi pendidikan. Dia juga bekerja pada pemecahan masalah industri seperti ujian karyawan dan pengujian. Dia adalah seorang anggota Dewan Corporation Psikologis dan menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1912. Konsep belajar Edward Lee Thorndike. Untuk menjelaskan bagaimana proses belajar itu berlangsung, timbul berbagai teori bahwa segala macam belajar dapat diterangkan dengan satu teori tertentu. Setiap teori mempunyai dasar tertentu. Ada teori belajar yang didasarkan atas asosiasi, ada pula yang didasarkan atas insight misalnya, dan prinsip yang suatu tidak dapat dipadukan dengan yang lain. Tiap teori memberi penjelasan tentang aspek belajar tertentu dan tidak sesuai dengan segala macam bentuk belajar. Selanjutnya, hukum-hukum yang dikemukakan oleh Thorndike. Yang pertama, siswa harus mampu membuat berbagai jawaban terhadap stimulus atau multiple responses. Yang kedua, belajar dibimbing atau diarahkan ke suatu tingkatan yang penting melalui sikap siswa itu sendiri. Yang ketiga, suatu jawaban yang telah dipelajari dengan baik dan dapat digunakan juga terhadap stimulus yang lain, atau bukan stimuli yang semula, yang oleh Thorndike disebut dengan perubahan asosiatif. Yang keempat, jawaban-jawaban terhadap situasi baru dapat dibuat apabila siswa melihat adanya analogi dengan situasi terdahulu. Yang terakhir, siswa dapat mereaksi secara selektif terhadap faktor-faktor yang esensial di dalam situasi propoten elemen itu. Selanjutnya ada karya-karya terkenal dari Thorndike, yaitu Educational Psychology tahun 1903, Introduction to the Theory of Mental and Social Measurement tahun 1904, The Element of Psychology tahun 1905, Animal Intelligence tahun 1911, Educational Psychology tahun 1999, The Teacher's Workbook tahun 1921, The Psychology of Arithmetic tahun 1922, dan yang terakhir The Measurement of Intelligence tahun 1927. Kesimpulan, Thorndike adalah seorang pendidik dan sekaligus psikolog berkebangsaan Amerika. Menurutnya, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi atau koneksi antara peristiwa yang disebut dengan stimulus dengan respon. Stimulus adalah perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang, maka dari itu ia memaparkan semua dan membedainya ke dalam teori-teori yang telah dibuatnya yang dianggap lebih dapat dipahami manusia awam saat pertama kali membacanya. Penutup, dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali teori-teori yang diciptakan oleh Thorndike, banyak pelajaran wawasan dan berbagai manfaat yang kita dapat jalankan dalam kehidupan kita yang berdampak baik dan dengan mudah memaparkan arti dari kehidupan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan?
Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.